3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Kucing hitam besar itu memandang dengan malas ke arah wanita kucing yang datang, dengan kaki yang tebal di tangannya, dan mulutnya penuh dengan minyak. Di sisinya, adalah seorang wanita keluarga kucing 9 kehidupan, penuh permusuhan melihat wanita menawan yang datang. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan tertegun, karena kucing hitam yang duduk di singgasana adalah kucing hitam besar. Saya tidak tahu kapan dia datang dari surga Teran ke wilayah klan kucing di dunia iblis, dan dia juga duduk di singgasana yang mewakili status klan kucing kuat teratas. Tarot, hentikan. Jika ada stasiun berita, katakan saja. Wanita keluarga kucing 9 kehidupan di samping kucing hitam besar adalah iblis 9 kehidupan Zun yang pada awalnya menyelamatkan Qin Chen. Tetapi dia terlihat waspada dan melihat wanita keluarga kucing yang datang. Klak-klak, 9 nyawa, kamu terlalu sombong. Bagaimana kamu tahu bahwa Kaisar tidak suka aku berbicara di telinganya? Kata-kata pelecehan permainan setan kucing yang menawan itu, tubuhnya, mengirim keluar jika tidak ada nafas yang mengerikan, jelas merupakan dewa yang kuat. Kaisar kucing adalah dunia iblis yang kubawa kembali. Secara alami, aku tahu kebutuhan Kaisar kucing. 9 iblis kehidupan menghormati cara dengungan dingin. Taro Tianzun berkata sambil tersenyum. Apa, dunia iblis yang kamu bawa kembali hanyalah keberuntunganmu. Ketika kamu melewati surga Teran, kamu bertemu dengan Kaisar kucing, dan kemudian kamu bisa mendapatkan bantuan. Untuk orang dewasa seperti Kaisar kucing, 3.000 wanita cantik di harem itu normal. Selain itu, Anda telah ada begitu lama, dan Anda telah menembus dari orang teratas menjadi kaisar setengah langkah hari ini. Kami bahkan diharapkan untuk melangkah ke alam surga. Kami sudah cukup menikmati. Orang-orang kucing kami telah gemetar di antara klan iblis tahun ini. Demi suku, Anda tidak boleh menduduki Tuan Kaisar kucing. Ini adalah cara yang tepat untuk mendapatkan hujan dan embun. Guru surgawi tarot ini berbicara dengan sangat terang-terangan sehingga dia tidak dapat melihat bahwa dia adalah pria yang kuat dari keluarga kucing. Matanya yang cerdas sepertinya bisa berbicara, yang menggoda kucing hitam besar itu. Sepertinya dia akan membiarkan kucing hitam besar itu mengambil perintah kucing hitam besar itu. Artinya, waktu kita terlalu sedikit untuk berhubungan dengan Tuan Kaisar kucing. Kita semua ingin berbicara tentang kehidupan dan cita-cita kita dengannya. Tuan Kaisar kucing, saya punya beberapa barang bagus di sini. Saat Anda bebas, kita bisa melihatnya secara terpisah. Tuan Mao Huang, asal-usul orang Ling Mao mengandung aura. Tuan Mao Huang, Anda dapat menyerap lebih banyak dan pulih lebih cepat. Mengapa Anda tidak pergi ke kamar keluarga Ling Mao malam ini? Di bawah aula, kecantikan keluarga kucing yang dihormati dengan 2 mata bersinar, menatap kucing hitam besar, terus-menerus membuat mata gelap. Kuncinya adalah nafas keindahan kucing ini tak terduga, seluas langit berbintang, dan semuanya setingkat surga. Kucing hitam besar telah menjadi kaisar keluarga kucing. Jika melihat Qin dengan cara ini, pasti akan membuat keluhan tentang hal itu. Pantas saja kucing hitam besar itu akan senang memikirkannya. Di wilayah kucing ini, sepertinya sudah memasuki sarang kecantikan yang cukup membuat orang tidak berlama-lama. Baiklah, jangan katakan, tunggu kekuatan kaisar memulihkan sebagian, lalu pergi untuk mendukungmu, ini masalah. Kucing hitam besar itu melambai, lalu menatap Kaisar Tarot dan berkata, ayolah, ada apa? Apakah menurutmu Kaisar akan tertarik? Tarot Tianzun berkata sambil tersenyum, ini adalah berita tentang Qin Chen yang Anda minta untuk kami selidiki. Qin Chen, kucing hitam besar itu tiba-tiba duduk, dan cahaya redup mekar di pupil matanya, seolah-olah dia telah menembus langsung ke dalam hati kucing-kucing itu. Apa yang terjadi dengan bocah itu? Kucing hitam besar mengerutkan kening. Taro Tianzun dengan hormat berkata, pria ini telah memasuki ranah rahasia markas surga Teran. Dikatakan bahwa dia menggunakan kekuatan satu orang untuk mengalahkan lebih dari 1.500 orang kuat, termasuk banyak Tianzun setengah langkah, tanpa kegagalan. Dikatakan bahwa dia memiliki sumber waktu. Mengandalkan sumber waktu, dia dapat dengan mudah mengalahkan master surgawi setengah langkah itu. Asal mula waktu, orang-orang kucing lainnya di sekitarnya terkejut.
Ini adalah hal yang paling berharga di alam semesta. Ini hal yang baik untuk semua ras. Kucing hitam besar sangat tenang. Anak laki-laki itu memiliki asal waktu. Itu bukan hal yang normal. Pada awalnya, atau kaisar di batas bawah tidak melihat sumber waktu itu. Biarkan dia. Banyak kucing cantik kaget melihat kucing hitam besar. Kali ini sebenarnya kucing hitam besar untuk Qin Chen. Mendesis. Ini sangat murah hati dari Anda. Hati kucing hitam besar juga bergerak, kekuatan anak laki-laki Qin Chen meningkat sangat cepat. Bisakah Anda mengalahkan bahkan setengah langkah? Namun, juga benar bahwa Qin Chen memiliki piring giok langit dan bumi, serta pohon ajaib dunia, kekuatan penilaian, dan asal-usul waktu, sehingga dapat dipahami bahwa dia dapat meningkat lebih cepat. Terlebih lagi, Qin Chen masih merupakan keturunan dari yang satu itu. Namun, begitu asal mula waktu terungkap, pasti akan ditonton oleh semua suku, itu bukan hal yang baik. Tidak. Tiba-tiba, kucing hitam besar itu mengerutkan kening dan duduk, maksudmu dia mengungkap asal mula waktu dalam duel. Taro Tianzun mengangguk dan menatap kucing hitam besar itu. Penting, kalau begitu, apa ada orang lain yang memaksa bocah itu? Tanya kucing hitam besar. Tidak, saya mendengar bahwa tantangan itu diprakarsai oleh Qin Chen, yang ingin memberikan nasihat kepada Diaken dan Penatua Tiangong. Menyenangkan. Menarik. Mata kucing hitam besar itu berkilat, berpikir. Tuan Kaisar Kucing, Qin Chen, pria yang Anda khawatirkan, juga terlalu ceroboh. Untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi pekerjaan selama beberapa hari, dia benar-benar mengungkap asal mula waktu. Apakah dia tidak tahu orang-orang itu semua bangsa akan tergerak oleh benda ini? Dia hanya menambah masalah pada dirinya sendiri dengan sia-sia. Sekarang, saya khawatir mata semua orang akan memperhatikannya. Begitu dia meninggalkan tempat rahasia markas besar Tiangong, dia tidak akan bisa bergerak. Banyak kucing cantik tersenyum. 9 kehidupan iblis yang dihormati di hati juga merupakan cara yang mengejutkan dan tergesa-gesa. Penatua Kaisar Kucing tidak ingin memanggil untuk memberitahu dia. Katakan padanya, apa yang kamu tahu? Kucing hitam besar itu mencibir. Bocah itu lebih baik dari siapapun. Dia secara aktif mengungkap sumber waktu. Apakah ini digunakan untuk menjebak orang? Mata kucing hitam besar mendengkur dan mendengkur. Dia tahu Qin Chen terlalu baik. Dalam kasus tidak ada krisis hidup dan mati, dia bahkan berinisiatif untuk mengungkap asal-usul waktu. Dia harus memiliki niatnya. Kucing-kucing lain semuanya tercengang. Qin Chen adalah sumber waktu untuk paparan aktif. Ini tidak mungkin, bukan? Harta karun ini, siapapun bisa menyembunyikannya dengan baik. Idiot mana yang akan berinisiatif untuk mengungkapkannya? Kucing hitam besar itu tidak sempat memperhatikan pikiran kucing-kucing perkasa ini. Matanya menoleh dan bergumam, Qin Chen, apa yang terjadi? Untuk mengadu siapa? Harga sebesar itu telah dibuat. Tempat rahasia markas besar Tiangong. Secara alami, Qin Chen tidak tahu bahwa kucing hitam besar itu hidup mabuk di klan kucing, dan dia tidak tahu asal-usul waktunya. Dia telah menimbulkan sensasi di seluruh alam semesta. 126,5 juta poin kontribusi. Di istana, Qin Chen menghitung poin kontribusi dalam token identitasnya, dan pikirannya bergerak. Ini angka yang mengejutkan. Perlu dicatat bahwa di tempat rahasia markas besar Tiangong, 1 juta poin kontribusi cukup untuk ditukar dengan prajurit di Zunbao biasa. Lebih dari 120 juta poin kontribusi, cukup untuk menukar lebih dari 100 keping harta, ini benar-benar angka yang luar biasa. Terlebih lagi, lebih dari 100 keping harta ini hanyalah hasil panen Qin Chen dalam 4 hari, yang cukup membuat iri banyak orang kuat di alam semesta. Tapi Qin Chen tidak terlalu peduli. Saya memiliki beberapa harta Tianzun di tubuh saya. Satu harta Tianzun bernilai setidaknya puluhan juta poin kontribusi, atau bahkan lebih. Saya khawatir saya hanya dapat menukar 1 atau 2 harta Tianzun dengan lebih dari 100 juta poin kontribusi. Jika Anda membiarkan orang lain mendengar Qin Chen, Anda akan menjadi gila. Anda hanya dapat menukar 1 atau 2 buah Tianzun Bao. Apakah Anda tahu betapa langka itu? Ini juga merupakan tanah suci bagi para pengrajin untuk bekerja di surga. Tianzun hampir memiliki harta Tianzun di tangannya. Namun, di beberapa keluarga kecil di luar, meski butuh puluhan ribu tahun, beberapa Tianzun mungkin tidak bisa mendapatkan harta Tianzun mereka sendiri. Namun, pekerjaan hari ini telah ditetapkan selama ratusan juta tahun.
Secara alami, akan ada beberapa harta di rumah harta. Anda dapat pergi dan melihat apakah ada sesuatu yang baik untuk saya. Hati Qin Chen bergerak. Qin Chen, saat ini, sebuah panggilan datang dari luar mansion. Itu adalah kata-kata sebenarnya dari bumi dan cahaya. Haha, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Chen tertawa. Suara mendesing. Qin Chen datang ke mansion dalam sekejap. Qin Chen, apakah kamu berhasil dalam tantangan? Sekarang sepanjang hari, tempat rahasia kantor pusat berbicara dengan gila. Zhenyan Dizun menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka Qin Chen akan berhasil dalam tantangan itu. Ada lebih dari 1.500 pertandingan tanpa kegagalan. Terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen memiliki asal-usul waktu. Tapi Qin Chen, kamu masih sedikit gegabah. Kamu tidak boleh mengungkapkan asal-usul waktu. Zhenyan Dizun menghela nafas. Harta asal mula cukup untuk membuat hati orang-orang terkuat. Jika Anda mengungkap harta ini, Anda pasti akan diawasi oleh ribuan orang. Berjalan di alam semesta di masa depan akan menimbulkan banyak masalah. Faktanya, bahkan jika Anda kalah dari para tetua setengah langkah itu, Anda tidak akan kehilangan banyak poin kontribusi. Sejauh yang saya tahu, seharusnya hanya ada 21 setengah langkah tetua yang menantang Anda. Bahkan jika Anda kehilangan 21 juta kontribusi poin, Anda masih harus menghasilkan uang. Zhenyan Dizun menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tidak mengerti mengapa Qin Chen sangat menginginkannya. Baginya, kontribusi 21 juta yuan adalah harga yang sangat tinggi. Bahkan untuk beberapa tetua Dizun biasa, dia mungkin tidak dapat menghasilkan uang seumur hidupnya. Namun, dibandingkan dengan asal-usul waktu, Qin Chen masih terlalu gegabah. Oh, tidak ada salahnya. Qin Chen tertawa. Ayo pergi. Kami telah memberikan kontribusi kali ini. Ayo pergi ke rumah harta bersama. Apakah kamu tidak ingin pergi juga? Aku hanya akan memilih beberapa harta yang cocok untuk Qin Chen terbang dulu. Zhenyan Dizun dan Yao Guangzun segera mengikuti Qin Chen. Ngomong-ngomong, Qin Chen, berapa banyak kontribusi yang telah kamu buat kali ini? Zhenyan Dizun bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang dunia luar memperkirakan bahwa poin kontribusi yang Anda buat dalam tantangan ini akan mencapai ratusan juta. Hampir, sedikit lebih dari 100 juta, lumayan. Kata Qin Chen, mendesis. Mereka yang menghormati kebenaran dan menghormati cahaya mau tak mau melongo. Sedikit lebih dari 100 juta, oke. Tuhan, ini jumlah uang yang sangat besar, oke. Sekarang pekerjaan sepanjang hari, saya khawatir tidak ada yang bisa berkontribusi lebih dari Qin Chen kecuali 8 wakil ketua aula yang melayani. Qin Chen 3 orang, terbang ke rumah harta karun, pulau pengrajin, ada banyak tetua yang merasakan pemandangan ini. Qin Chen hari ini telah menjadi selebritas Tiangong, dan setiap gerakannya secara alami menarik perhatian banyak orang. Qin Chen meninggalkan mansion. Kemana dia pergi? Zhenyan Dizun dan Yao Guangzun semuanya mengikuti. Sepertinya arah ini adalah rumah harta karun. Tantangan ini, dikatakan bahwa Qin Chen telah menghasilkan ratusan juta dolar, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar, bahkan cukup untuk ditukar dengan harta karun Tianzun. Tianzun Bao, ini mimpiku. Qin Chen melakukannya dalam 4 hari. Ada apa? Ini lebih dari 100 juta li. Saya telah menyumbangkan 100.000 poin. Apakah kamu pikir aku tidak punya? Melihat Qin Chen pergi ke rumah harta karun, banyak tetua dan diaken yang patah hati. Ini adalah kontribusi mereka. Akibatnya, Qin Chen memotong daun bawang dan menjadi milik Qin Chen. Sayang, satu persatu, semua tetua meratap. Kecepatan menghasilkan uang Qin Chen terlalu abnormal. Orang lebih dari yang lain. Ini benar-benar menjengkelkan. Namun, mereka juga yakin, karena Qin Chen adalah poin kontribusi berdasarkan kemampuannya sendiri. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga bisa pergi. Rumah harta karun, saya tidak tahu harta apa yang akan ditukar putra ini. Pemimpin meminta saya untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Qin Chen dan mengambil sumber waktu. Tetapi di tempat rahasia markas besar, itu tidak mudah untuk melakukannya. Kalau tidak, bahkan jika saya membunuh Qin Chen, saya akan selesai. Saya harus menemukan tempat yang sangat rahasia. Di istana terapung di tiang api yang ekstrim, mata yang suram dan dingin menatap debu Qin dinasti, memancarkan cahaya dingin yang redup. Di mana saya bisa melakukannya?
Dia merenungkan. Aula harta karun terletak di kolom yang sangat api. Ini adalah tempat teraman untuk Tiangong, dan Tianzun sulit dimasuki. Secara alami, itu juga merupakan tempat teraman di tempat rahasia markas besar Tiangong. Jika ingin memasuki kutub api ekstrim, harus melalui pemeriksaan dan persetujuan. Para penatua umum dan diaken tidak dapat masuk dengan gegabah, atau mereka akan langsung dibunuh. Namun, Qin Chen, sebagai wakil pemimpin aula di kantor, baik Zhenyan Dizun maupun Yao Guangzun memiliki kesempatan untuk memilih harta karun. Secara alami, nyala api berwarna-warni yang dibentuk oleh tiang api ekstrim di langit tidak akan menyerang mereka. Sesaat kemudian, Qin Chen sudah tiba di depan tiang api ekstrim. Kekuatan api bergulir melonjak, dan Qin Chen memiliki perasaan bahwa begitu tiang api pecah, pasukan teroris yang dilepaskan pasti akan membakar dirinya sendiri. Qin Chen 3 orang mengeluarkan token identitas mereka sendiri satu demi satu. Tiba-tiba, nyala api melilit token, dan kemudian mundur kembali. Pada saat yang sama, celah muncul di nyala api di depan ketiga orang itu. Rumah harta karun berada di kedalaman nyala warna-warni. Qin Chen, ayo masuk. Zhenyan Dizun berkata dengan gembira bahwa dia ada di sini untuk pertama kalinya. Qin Chen mengangguk. Sebelum pergi, dia mengerutkan kening dan melihat ke langit di atas. Di sana, beberapa istana megah ditangguhkan. Ini adalah istana wakil kepala aula. Qin Chen sangat sadar bahwa dia tampaknya memperhatikan dirinya sendiri. Beberapa wakil rektor yang peduli pada diri mereka sendiri. Atau mata-mata iblis, hati Qin Chen bergerak dan mencibir. Qin Chen, apa yang kamu lihat? Rasa hormat Zhenyan melihat Qin Chen tidak masuk, bukan karena keraguan. Tidak, Qin Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu mengikuti Zhenyan Dizun dan Yao Guangzun ke dalam nyala api dan menghilang. Masuki saluran api tak berujung, muncul di depan Qin Chen, sebuah istana kuno. Luas, mendalam, dan sederhana. Nafas yang mendominasi datang langsung dan menindas Qin Chen. Ini adalah istana yang luar biasa megah. Melihat ke atas, seluruh istana menjulang tinggi di langit dan dikelilingi oleh api berwarna-warni, seperti istana ajaib dalam kekacauan kuno. Di atas istana terdapat sebuah plakat besar, di atasnya terdapat 3 karakter besar. Rumah harta karun, ledakan, mata Qin Chen tertuju padanya, dan tiba-tiba nafas dari zaman kuno sepertinya datang langsung, yang membuat nafas Qin tercekik. Nafas yang kuat, Qin Chen menyebalkan AC. Fisik Qin Chen sudah luar biasa sejak lama. Setelah pengalaman koleksi Dewa Vientian, Qin Chen tidak kalah dengan beberapa orang kuat teratas dalam hal pengetahuan, tetapi tidak sebagus beberapa barang antik kuno dalam hal beberapa pengetahuan seperti sejarah 10.000 negara. Tapi penilaian murni dari harta karun itu, Qin Chen tidak lebih lemah dari yang kuat. Di depan kami, olah harta karun berdiri menjulang tinggi. 4 karakter besar di dalamnya sepertinya mengandung kebenaran terdalam dari alam semesta. Kekuatan aturan yang mengerikan turun dan menutupi segalanya. Kekuatan ini sangat kuat bahkan jika Qin Chen menghancurkan semua kekuatan tempurnya, dia tidak akan dapat merusak istana. Yang lebih mengerikan adalah 3 karakter besar di rumah harta karun mengandung kekuatan aturan kekacauan khusus, dan kita tidak tahu siapa yang kuat untuk menulis ketiga karakter ini. Itu adalah rumah harta karun yang layak untuk pekerjaan surgawi. Siapa yang dapat mengambil harta karun di istana seperti itu? Napas dari istana bahkan membuat debu Qin bergetar. Dapat dilihat bahwa meskipun kaisar datang ke sini, dia tidak akan dapat menghancurkan rumah harta karun dan mengambil hartanya. Haha, Qin Chen, kamu tidak tahu. Meskipun rumah harta karun adalah tempat untuk mengumpulkan harta karun dari pekerjaan kita, di zaman kuno, rumah harta karun itu sendiri adalah harta karun. Bahkan yang paling kuat sekalipun, tidak mungkin mudah dihancurkan. Oleh karena itu, dapat digunakan sebagai rumah harta karun. Yang benar adalah menghormati cara tersenyum. Apa yang paling berharga? Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat dengan hati-hati. Seperti yang diharapkan, dia melihat bahwa istana itu adalah harta karun, bukan istana biasa. Mendesis, itu keren. Hei, tidak, lihat seperti apa awalnya. Dia berkata sambil tersenyum. Di depan Qin Chen, dia hanya memiliki rasa superioritas ini. Setidaknya dia tahu lebih banyak tentang Tiangong daripada Qin Chen. Untungnya, dia adalah seorang pekerja yang kuat di masa lalu,
dan dia telah berlatih di sini selama bertahun-tahun. Tuan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Harta ini bukan milikmu. Yao Guangzun merasakan kebanggaan akan kebenaran dan tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Ekspresi wajah hormat tanah yang sebenarnya segera runtuh, membuat Yao Guangzun langsung bergidik. Kalian tidak bisa bicara, tidak bisakah kalian tidak bicara saja? Itu nasib buruk. Apakah kamu tidak membiarkan tuanmu bangga? Dalam sekejap mata, Qin Chen jauh di atasnya. Dia hanya bisa menemukan rasa keberadaan dalam hal semacam ini. Anda bisa membayangkan depresi di hatinya. Apa yang kamu lakukan? Tuan Yao Guangzun tertekan mengatakan sebuah kalimat. Lihat kebenaran untuk menghormati mata pembunuh itu. Tiba-tiba tidak berani berbicara. Itu benar-benar harta karun. Qin Chen melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa menahan anggukan. Harta ini terlalu kuat. Qin Chen memiliki perasaan bahwa dia telah melampaui alam harta karun Tianzun, dan lebih mengerikan daripada roh jahat dan iblis pembunuh Tianzun. Apakah itu instrumen yang paling berharga? Pikir Qin Chen. Jika kamu bisa menyingkirkan istana ini, tidakkah kamu bisa mendapatkan semua harta di rumah harta ini? Qin Chen bergumam. Dikatakan bahwa Anda bahkan tidak dapat menggunakannya di istana kuno. Dikatakan bahwa Anda bahkan tidak dapat menggunakannya di istana. Oh, hati Qin Chen tergerak, begitu kuat. Tianzun setidaknya adalah puncak Tianzun. Terlebih lagi, dia adalah seorang penyuling artefak. Bahkan dia tidak bisa memperbaikinya. Ini luar biasa. Alat yang paling berharga. Qin Chen menegaskan bahwa aula harta karun setidaknya adalah alat yang paling berharga. Zhenyan Dizun lalu berkata sambil tersenyum. Namun, rumah harta karun bukanlah yang terkuat di antara banyak harta karun di tempat rahasia markas besar pekerjaan surgawi kita. Itu hanya bisa menduduki peringkat kedua. Yang kedua saja. Qin Chen terkejut. Yao Guangzun juga melihatnya. Ya, dalam pekerjaan saya, ada juga pagoda 9 lantai bernama Menara Guyu. Itu berisi roh jahat dan segala macam kekuatan perintis ketika kekacauan alam semesta dibuka. Konon Menara Guyu telah berdiri di sini daerah sejak zaman pekerjaan pengrajin kuno, dan sekarang menjadi tanah suci pekerjaan saya jika kita mengatakan bahwa rumah harta karun ini adalah tanah suci pekerjaan kita. Jika Anda masih dapat mencoba untuk memperbaiki, maka yuta kuno bahkan tidak dapat mengguncang guru ilahi, Menara Guyu. Qin Chen bergetar, sangat kuat. Tuan, di mana pagoda kuno itu? Mengapa disebut tanah suci pekerjaan saya sehari-hari? Zhenyan Dizun berkata sambil tersenyum. Yuta kuno juga ada di Tiantong Huozu, tetapi berbeda dari rumah harta karun, yang perlu dijaga oleh Tianji Huozu. Pagoda Guyu tidak membutuhkannya, karena konon bahkan yang tertinggi pun bisa jangan mengguncangnya. Adapun mengapa disebut tanah suci pekerjaan surgawi, itu karena ada kekuatan kreatif di menara kuno ketika alam semesta dibuka. Lebih mudah untuk memurnikan peralatan di dalamnya daripada dunia luar. Banyak tetua dan diaken yang ingin menerobos akan memasuki menara kuno untuk pemurnian jika mereka ingin menerobos. Namun, menara kuno itu sangat berbahaya dan bahkan berisiko jatuh pedang bermata dua. Besar, bisakah Anda membuat pemurnian lebih mudah beberapa kali? Sangat tidak normal. Tuan, bahaya apa yang ada di pagoda kuno, dan bagaimana kita bisa memasukinya? Zhenyan Dizun berkata dengan senyum malu. Saya tidak tahu apa bahayanya, karena saya belum masuk. Selain melayani wakil kepala aula, saya harus melalui persetujuan dan mengkonsumsi poin kontribusi. Ada terlalu banyak orang yang mengantri untuk masuk ke Menara Guyu. Mereka tidak bisa masuk jika ingin masuk. Yao Guang terhormat tanpa berkata-kata, Tuan asli, kamu belum masuk ah. Kata yang sebenarnya menghormati tanah ekspresi wajah berubah. Bang membuat Yao Guangzun bergidik, Tuan masih bisa menipumu untuk tidak menjadi Menara Guyu. Qin Chen sedikit penasaran. Bahkan yang tertinggi tidak dapat mengguncang harta, dia sangat kuat untuk dilihat. Namun, tugas yang paling mendesak adalah memasuki rumah harta karun dan memilih harta karun. Ayo pergi. Ketiga Qin Chen langsung pergi ke rumah harta karun. Gerbang aula harta karun ditutup sepanjang tahun. Itu akan dibuka hanya setelah aplikasi dibuat.